Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, proyek mata uang kripto blockchain Web3 Pi Network kita ketahui sudah memasuki fase in-close mainnet. Proyek ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2019 oleh pendirinya yaitu Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diaofan. Mereka semua adalah lulusan dari Stanford University, California, Amerika Serikat. Setahun kemudian, tepatnya di 1 April 2020, versi beta pertama kali diluncurkan dari Node Software untuk membangun testnet desentralisasi jaringan. Terdaftar 100.000 pioneer dalam node tersebut. Hingga pada tanggal 8 Agustus 2020 terdaftar 33 juta pioneer penambang petir yang aktif. Tujuan dari proyek ini diluncurkan yaitu sebagai platform aset cryptocurrency atau mata uang kripto yang mudah dioperasikan oleh masyarakat awam di handphone tapi tetap bersifat peer-to-peer terdesentralisasi. Dalam roadmap white papernya, Pi Network terdata 3 fase, yaitu 1. Design distribution, trust grab bootstrap, fokus jalankan server yang sepenuhnya terdesentralisasi. Yang kedua, testnet modus jaringan, mendorong pengguna untuk menciptakan node. Yang ketiga yaitu fase mainnet, yaitu mainnet tertutup, in-close mainnet, dan mainnet terbuka atau open mainnet. Proyek mata uang Pi Network ini tergolong cepat perkembangannya, yaitu tercatat di tahun 2021 sudah 29 juta pengguna aktif dalam jaringan ekosistem Pi Network ini. Keunggulan dari proyek ini yaitu terdesentralisasi penuh, yaitu tidak ada pusat yang dapat mengontrol, mengatur, dan tidak bisa dipalsukan. Yang kedua, ini adalah pertama kali mining di mobile atau di handphone, sehingga masyarakat awam bisa dengan mudah menambangnya. Yang ketiga, user dan planet friendly, tidak membutuhkan banyak energi untuk mining di handphone tersebut. Dalam proses penambangannya, Pi Network menggunakan nodes algoritma konsensus yang berbasis Stellar Consensus Protocol atau SCP. Algoritma ini pengembangan dari Federated Byzantine Agreement atau FBA. Pada awal diluncurkan proyek ini hingga tahun ketiga di awal, banyak sekali yang mencibir, bahkan banyak sekali yang mencaci maki bahwasanya proyek ini adalah proyek yang kaleng-kaleng atau scam, penipuan. Ternyata memasuki tahun keempat di awal tahun 2023, proyek ini sangat fantastis dan dahsyat sehingga memberikan gebrakan kepada dunia untuk membuka mata bahwasanya proyek teknologi blockchain mata uang kripto Pi Network ini bukan main-main. Pengembangnya adalah seorang profesor doktor yang memang ahli dalam komputerisasi. Kemudian untuk istrinya Cheng Diaofan, ahli dalam psikologi komputasi manusia. Para penambang Pi Network atau pioneer di seluruh dunia harus mengetahui bahwasanya ada 4 peran dalam white paper di Pi Network ini, yaitu sebagai pioneer atau pengguna aplikasi Pi, bertugas sebagai penambang koin. Yang kedua yaitu kontributor, pengguna yang rutin memberikan daftar dan rekomendasi siapa saja pioneer yang dipercaya dalam pengamanan jaringan Pi Network. Yang ketiga yaitu ambasador, mengajak atau membawa pengguna lain dalam Pi Network ini. Yang keempat yaitu nodes, perannya sangatlah penting, yaitu untuk pengembangan di perangkat komputer. Tugas dari node ini bisa melakukan penilaian terhadap daftar dan rekomendasi kontributor, yaitu melakukan pencatatan dan validasi transaksi yang terjadi di jaringan node, transaksi yang valid. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, proyek Pi Network ini adalah pengembangan baik teknologi dan produknya ini untuk jangka panjang. Banyak sekali sih yang belum memahami tentang proyek mata uang kripto Pi Network ini, dan itu sangat dimaklumi karena ini kebanyakan dari pengikut Pi Network ini sebelumnya adalah orang yang awam atau masyarakat yang belum begitu mengenal tentang teknologi blockchain. Tetapi seiringnya berkembangnya teknologi ini, mereka sudah memahami bahwa proyek ini bukan proyek halu dan ini real akan menjadi kenyataan.
dikarenakan untuk tahap 5 tahun ke depan sahabatku belum tentu ada project yang seperti ini. Memang sahabatku, tantangan mental psikologi harus kuat dalam diri kita sebagai pionir yang sejati, terutama bagi saya yang selalu memberikan informasi, memberikan edukasi, belajar bersama di channel ini, selalu dihujat dan dicaci maki, tetapi bagi saya no problem sahabatku. Ya, bahkan ada yang bilang saya ngotot stres. Kadang saya berpikir, oh wajar bagi mereka karena mereka tidak memahami tentang project ini. Ya, karena saya tetap harus ngotot. Kenapa sahabatku? Karena apa yang pernah saya alami 12 tahun yang lalu jangan sampai terulang lagi sahabatku. Karena Pi Network ini sudah akan meledak, sudah akan mendekati fase open mainnet. Ribuan perusahaan-perusahaan brand ternama sudah mendaftar di Hackathon tahun 2023 ini sahabatku. Ya, kenapa? Zaman dulu saya sempat menjadi orang goblok karena belum punya mental psikologi, belum punya pemahaman tentang teknologi. Saya pernah diberi Bitcoin dari teman saya itu 1.500 BTC. Saya jual sisanya 1.220 BTC sahabatku. Ya, karena yang 280 habis buat main game pada waktu itu. 1.220 itu zaman dulu saya mendapatkan uang 32 juta rupiah. Itu saya anggap sudah sangat besar sekali sahabatku, karena saya tidak percaya bahwa saya ini akan menjadi asetnya ratusan juta rupiah per koinnya. Terpaksa saya harus menyesalinya sahabatku. Bayangkan, apakah itu halu seandainya saya menghold atau menahan koin tersebut. Detik kemarin pada bulan November 2021 saya sudah menjadi triliuner sahabat. Karena kalau saya kalkulasi, kalau saya hold tidak saya jual, 1.171.200.000 rupiah sahabatku. Itu real nyata, karena yang pernah punya Bitcoin saya jamin pasti sekarang akan kaya yang dia sabar menunggu project tersebut. Bahkan sudah banyak yang pindah ke luar negeri karena mereka sudah sangat berlebih-lebih dan bercukupan lebih dari mewah sahabatku. Itu nyata kenapa saya harus mengotot. Dan tidak berhasilnya project ini kita kembalikan pada rezeki kita sahabat. Yang utama project ini adalah project yang sangat luar biasa. Keberhasilan dan kesuksesan Pi Network nanti setelah open mainnet akan membawa dampak yang positif bagi Bitcoin dan Ethereum. Loh, kok bisa? Ya iya, dikarenakan di saat nanti open mainnet transaksi terjadi di ekosistem jaringan Pi. Karena memiliki beberapa perusahaan yang sudah tergabung dalam jaringan ekosistem Pi Network ini, transaksi di merchant, di perbankan, di exchange crypto maupun di forex dan segala lini transaksi pembayaran di seluruh dunia akan menggunakan Pi Network. Karena Pi Network ini didesain untuk menjadi mata uang kripto global yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah manapun, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun juga. Nilainya akan terus berkembang naik dikarenakan para pionir yang tadinya miskin akan menjadi kaya. Di saat mereka sudah kaya menjadi seorang pengusaha, mereka tetap akan membeli Bitcoin atau Ethereum sebagai cadangan aset digital, sebagai cadangan tabungan di masa mendatang. Dikarenakan Bitcoin dan Ethereum juga memiliki sifat yang terdesentralisasi, belum mungkin hanya dikuasai oleh para paus investor besar kripto, tapi suatu saat nanti Bitcoin dan Ethereum juga bisa dimiliki oleh para pionir yang sudah menjadi pengusaha kaya raya. Loh, apakah nanti tidak membuat Pi Network jatuh atau anjlok? Tentu tidak sahabatku, karena Pi Network ini sudah memiliki jaringan ekosistem yang kuat dalam transaksi pembayaran maupun di exchange maupun di bursa pertukaran mata uang dunia sahabatku. Satu koin Pi saja para pionir nanti sudah bisa membeli beberapa Bitcoin dan Ethereum untuk cadangan asetnya, sehingga perputaran dari koin Pi Network ini akan merata di seluruh dunia sahabatku. Dan Bitcoin, Ethereum juga nanti akan bisa dimiliki oleh orang awam atau para pionir yang setia sebagai pionir sejati menambang sampai terjadinya open mainnet ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik petir, tetap semangat. Salam cerdas Indonesiaku. Salam petir, jeder jeder jeder. We trading, yeah, we shining, yeah, we balling, yeah, we mining, yeah, we trading, yeah, we shining.
yeah, we balling. Buy money, money, mint, money, buy money.